Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenta Korniola dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kali ini saya akan melaporkan laporan praktik pengalaman lapangan kependidikan atau PPLK pada tahun pembelajaran 2020-2021. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang melimpah, sehingga kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di SMP Negeri 19 Kota Tangerang dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan baik. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dalam menuntut ilmu. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan. Di antaranya Bapak Dr. Cecep Anwar, HFS, MSI selaku dosen pembimbing TIK, Ibu Etika Khairunisa MPD selaku dosen pembimbing pembelajaran, Ibu Haja Oom Romsi MPD selaku guru pamong kelas A Pendidikan Matematika. Dan kepada teman-teman dan pihak lainnya telah membantu dalam pelaksanaan PPLK hingga terbentuknya laporan ini. Karena bantuan dukungan dan dorongan seluruh pihak, penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan praktik pengalaman lapangan kependidikan ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan PPLK adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa strata 1 FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik dan memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Program PPLK dilaksanakan mulai tanggal 5 Oktober. Praktikan melaksanakan kegiatan PPLK dengan proses alternatif 2, yaitu menjadi guru kunjung, dengan menentukan 3 siswa yang sederajat tinggi sekolahnya, yaitu kelas 7 SMP. Pembelajaran yang dilakukan ialah pembelajaran daring via Google Meet, melalui pembelajaran Discovery Learning dengan menggunakan PowerPoint dan WhatsApp, dan sumber belajar melalui Handout, video pembelajaran, dan LKPD. Kegiatan PPLK kali ini dilakukan secara daring. Ada 6 tahapan dalam kegiatan PPLK. Yang pertama, orientasi sekolah di domisili masing-masing, yaitu saya melaksanakannya di SMP Negeri 19 Tangerang. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran seperti LPP, LKPD, evaluasi, instrumen penilaian, dan handout. Tahap yang ketiga yaitu pembuatan video pembelajaran yang diupload di kanal YouTube. Lalu tahap 4 yaitu peer teaching pembelajaran daring yang sudah saya lakukan dan sudah diupload di YouTube. Lalu tahap kelima yaitu praktik pembelajaran, dan tahap keenam refleksi dari laporan mandiri. PPLK ini akan dibimbing oleh dosen pembimbing, dosen TIK, dan guru pamong. Tahap dalam pelaksanaan PPLK itu sendiri yaitu yang pertama menyusun perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang disusun dalam kegiatan PPLK ini diantaranya itu RPP, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, instrumen penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Penyusunan perangkat pembelajaran ini terlebih dahulu menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, yaitu pembelajaran daring via WhatsApp Group. Dan berdasarkan kalender pendidikan sekolah, khususnya program semester guru mata pelajaran matematika kelas 7. Yang pertama itu RPP yang dibuat dan dikembangkan sesuai dengan informasi kesepakatan saat pengantar bersama Bapak atau Ibu dosen pembimbing serta guru pamong, yaitu RPP darurat untuk kondisi saat ini. Yang kedua yaitu bahan ajar dan yang dibuat berupa materi terkait pecahan aljabar. Bahan ajar berisi KI, KD, dan tujuan pembelajaran, uraian materi, contoh soal, dan rangkuman, serta sumber dari buku panduan guru matematika. Lalu selanjutnya itu LKPD, itu pada materi operasi aljabar terdiri dari 3 kegiatan, yaitu menyederhanakan penjumlahan dan pengurangan yang terdiri dari 6 soal, menyederhanakan perkalian dan pembagian yang terdiri dari 3 soal, dan menyelesaikan soal cerita yang terdiri dari 1 soal.
Lalu instrumen penilaian yang digunakan sebagai patokan dalam menilai hasil belajar siswa dalam sesi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Lalu evaluasi pembelajaran dilakukan setelah melaksanakan pembelajaran. Dalam soal evaluasi terdapat 5 soal esai. Lalu tahap selanjutnya itu pembuatan video pembelajaran. Dilaksanakan setelah berdiskusi kembali dengan dosen pembimbing dan guru pamu dengan berdurasi maksimum 7-10 menit. Proses pembuatan ini dilakukan dengan tahap yaitu green screen, lalu digabungkan dengan insert materi. Yang ditampilkan adalah materi yang ada di PowerPoint. Proses pembuatan video pembelajaran yang dilakukan mahasiswa harus mengikuti aspek yang telah diarahkan oleh dosen terkait. Lalu yang ketiga yaitu peer teaching, pembelajaran daring, yaitu suatu strategi pembelajaran yang kooperatif di mana rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja bersama. Kegiatan peer teaching pembelajaran daring dilaksanakan secara berkelompok pada tahap keempat. Masing-masing kelompok dibimbing oleh satu pembimbing. Lalu aspek yang dinilai dalam kegiatan peer teaching kali ini adalah kegiatan awal pembelajaran, penguasaan materi pembelajaran, penerapan pendekatan atau strategi dan model pembelajaran, penentuan sumber belajar, pelibatan peserta didik dalam pembelajaran, penggunaan bahasa dalam pembelajaran, dan kegiatan penutup. Lalu tahap selanjutnya yaitu praktik pembelajaran. Pada tanggal 3 November 2020, pada tahap ini praktikan melakukan kegiatan praktik pembelajaran dengan menggunakan alternatif kedua, yaitu menjadi guru kunjung dengan jumlah siswa sebanyak 3 orang atau lebih. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara baik dengan menggunakan Google Meet. Lalu kegiatan inti dalam praktik adalah memperlihatkan video pembelajaran yang sudah disediakan dan memberikan handout. Lalu setelah siswa memperlihatkan video pembelajaran, maka kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan LKPD yang harus dikerjakan selama 10-15 menit. Lalu kegiatan penutup pembelajaran yang dilakukan dengan kegiatan refleksi peserta didik melalui pertanyaan timbal balik terhadap informasi yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran mengenai materi, serta penguatan materi dan tindak lanjut materi yang diakhiri penutup. Simpulan dari PPLK kali ini yaitu PPLK FK sebagai salah satu bentuk pematangan kompetensi implementasi mahasiswa dalam memperoleh pengalaman belajar dan mengajar yang diperoleh langsung dari sebuah lembaga kependidikan. Fleksibel dan alternatif, pelaksanaannya baik untuk sekolah domisili atau guru magang, guru kunjung, atau sekolah yang ditentukan. Kegiatan yang telah dilaksanakan terkait PPLK ialah orientasi sekolah, menyusun perangkat pembelajaran, membuat video pembelajaran, mengikuti peer teaching pembelajaran daring, dan praktik pembelajaran. Pada akhirnya kegiatan PPLK yang dilakukan penuh secara daring oleh praktikan di masa pandemik saat ini yang merupakan hal baru. Kegiatan PPLK ini menjadi mahasiswa untuk terus berusaha mengembangkan sikap dewasa dalam bertindak dan berpikir, disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sarannya yaitu dalam kegiatan PPLK ini mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum dan kegiatan pelaksanaan kegiatan. Mahasiswa harus aktif dalam mencari informasi mengenai kegiatan yang PPLK kepada dosen pembimbing. Lalu pihak kampus melakukan pemantapan pembekalan agar mahasiswa melakukan observasi di sekolah sebelum melaksanakan kegiatan agar mempercepat waktu dan tidak mengalami kesulitan mengenai hal izin. Pengalaman yang didapatkan selama kegiatan PPLK kali ini yang dilakukan di tengah pandemi kali ini adalah dapat mengenai proses pembelajaran sekaligus kegiatan persekolahan lainnya sebagai bekal bagi mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional dan kompeten, serta mengembangkan kompetensi siswa. Lalu yang perlu ditingkatkan dalam diri saya setelah mengikuti kegiatan PPLK adalah mengikuti proses kegiatan PPLK, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi dan informasi, terutama pada saat pembelajaran daring. Mencari cara dan solusi agar siswa termotivasi pada kegiatan pembelajaran saat pandemik saat ini. Meningkatkan keterampilan mengajar dalam kegiatan mengajar, serta langsung nanti dari kemampuan penguasaan teknologi dan dalam pembuatan media agar siswa lebih menarik dalam pembelajaran.
Hal yang diperlukan sebagai calon guru profesional mampu menguasai bahan materi dengan baik sehingga pengajar berperan sebagai sumber belajar untuk para peserta didik menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga siswa tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang proses pembelajaran, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik yang baik. Guru dapat mengelola kelas agar tetap kondusif selama kegiatan pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai. Sekian laporan PPLK tahun 2020 dari saya, Kenta Korniola. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.